Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala wa fil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimakumullah, pada subuh hari ini kita akan lanjut kembali kajian kita tentang salat 5 waktu, yang pada hari kemarin kita bahas pengantar makna salat itu sendiri, dan pada subuh hari ini kita mencoba untuk mengkaji bagaimana persiapan untuk melakukan salat. Jemaah subuh rahimakumullah, setiap orang yang hendak mengerjakan salat terlebih dahulu hendak ia memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, mengetahui tentang masuknya waktu sholat. Yang kedua, menutup aurat. 3, berada dalam keadaan suci badan, pakaian, tempat sholat dari najis. 4, berada dalam keadaan suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Mari kita lihat yang pertama, mengetahui waktu masuknya sholat. Jemaah rahimakumullah, sholat fardu adalah ibadah mahda, ibadah khusus yang dilakukan pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu, sholat harus dilakukan pada waktu yang ditentukan dan tidak sah dilakukan di luar waktunya. Ini yang perlu kita perhatikan. Al-Quran menegaskan untuk perhatikan oleh kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran surat 3 ayat 103. Jemaah rahimakumullah, adapun orang yang lupa atau tertidur sehingga terlewatkan waktu sholat tertentu, maka ketika ingat atau terbangun dari tidurnya, hendaklah ia segera mengerjakan sholat yang terlewatkan waktunya itu. Karena baginya saat ingat atau bangun itulah waktu mengerjakan sholat yang terlewatkan. Sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Maaf. An Anas bin Malik anna Rasulullah SAW qala man nasiya salata falyusalliha idza dzakaraha la kaffarata laha illa dzalik. Rawahu Muslim. Artinya dari Anas ibnu Malik diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa lupa mengerjakan sholat, maka hendaklah ia mengerjakannya ketika sudah ingat. Ini perlu diingat. Jadi karena kita lupa, tidak dengan sengaja, begitu ingat langsung segera melaksanakan. Tidak ada kafarat atau tebusan atau denda baginya kecuali yang demikian. Jadi tidak ada denda yang lain-lain bagi orang yang lupa waktu sholat dengan tidak sengaja. Begitu ingat segera. Ini hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedua, hadis Rasulullah SAW yang kedua, an Abi Qatadah qala dzakaralun Nabi sallallahu alaihi wasallam naumahum anis salati faqala innahu laisa fil naumi nafritun innama tafritu fil yaqdati fa idza nasiya ahadukum salatan au nama anha falyusalliha idza dzakaraha. Rawahun Nasai. Artinya dari Abu Qatadah diriwayatkan bahwa ia berkata beberapa sholat
beberapa sahabat melaporkan kepada Nabi SAW tentang mereka ketiduran sehingga terlewatkan mengerjakan sholat. Lalu Nabi SAW bersabda, sesungguhnya tidak ada kelalaian dalam tidur. Kelalaian itu ada ketika tidak tidur. Apabila seorang di antara kamu lupa mengerjakan sholat atau tertidur hingga terlewatkan sholatnya, maka hendaklah ia melakukannya saat ia ingat. Ini jemaah rahimakumullah, ini hadis-hadis Nabi yang mengingatkan pada kita kalau kita lupa mengerjakan sholat. Oleh karena itu setiap orang yang hendak mengerjakan sholat harus mengetahui waktu agar sholat tidak terjadi sholat di luar waktu. Maksudnya agar kita mengerjakan sholat itu tidak dikerjakan di luar waktu yang sudah ditentukan. Itu yang pertama. Jadi kita mesti mengetahui waktunya atau waktu sholat sudah masuk. Kemudian yang kedua, menutup aurat. Setiap orang hendak mengerjakan sholat wajib menutup aurat. Tidak sah sholatnya dengan aurat terbuka. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat 7 Al-A'raf ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang berlebih-lebihan. Jemaah rahimakumullah, yang dimaksud oleh ayat ini adalah agar setiap orang ketika masuk masjid, artinya melakukan ibadah termasuk sholat, tawaf, iktikaf, hendaklah menutup aurat. Jadi ini tegas tidak dibenarkan kita sholat dengan tidak menutup aurat. Lebih jauh dari itu, kalau untuk pesiar, untuk jalan-jalan bisa mengenakan pakaian yang rapi, bagus, termasuk menutup aurat. Kenapa? Bertemu dengan Allah Sang Pencipta kita yang menghidupkan dan mematikan kita. Ibadah kepadanya wajib. Kenapa kita tidak mengenakan pakaian yang semestinya? Masuk menutup aurat. Jemaah rahimakumullah, dalam hadis-hadisnya Nabi SAW memerintahkan agar perempuan yang sudah dewasa menutup auratnya dalam salat. Antara lain, an Aisyah anna Nabi SAW qala la yaqbalullahu salata haidin illa bihimarin. Dari Aisyah diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, Allah tidak menerima sholat wanita yang sudah haid. Maksudnya sudah dewasa tanpa menutup aurat. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya yang ketiga, jemaah rahimakumullah, suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Apabila seorang akan mengerjakan sholat, hendaknya ia memastikan bahwa badan, pakaian, dan tempat sholatnya suci dari najis hissiyah yang tampak. Hal ini tentu wajar saja karena sholat itu adalah komunikasi hamba dengan Allah Subhanahu wa taala yang mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Quran surat 2 Al-Baqarah 222. Oleh karena itu orang yang menghadapnya tentu selayaknya dalam keadaan bersih dan suci. Dalil yang melandasi antara lain sebagai berikut. Ada firman Allah di Quran surat Al-Mudathir surat 74 ayat 4. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Kemudian hadis dari Jabir, an Jabir ibni Samurata qala sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usalli fi thawbil ladhi ati fi ahli qala na'am illa antara fihi syai'an fataghsilah. Rawahu Ahmad. Dari Jabir ibnu Samurah diriwayatkan bahwa ia berkata, ada seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah aku boleh sholat dengan pakaian yang aku pakai ketika berhubungan badan dengan istriku?
Nabi SAW menjawab, iya boleh. Kecuali apabila engkau melihat ada sesuatu najis padanya, maka basuhlah, bersihkanlah. Hadis riwayat Ahmad. Itu hadis pertama dari Jabir. Hadis kedua dari Aisyah radhiallahu anha. An Aisyah qalat ja'at Fatimatu bintu Abi Hubaitshin ila Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inni innim ra'atun ustahadu fala athuru afada'us salata faqala la innama dhaliki irqun walaysa bil khidati fa idza aqbalat al haidatu fada'is salata wa idza adbarat faghsili angkid dama thumma sholli. Muttafaq alaih. Hadis ini bermakna dari Aisyah radhiallahu anha, diriwayatkan bahwa ia berkata, Fatimah binti Abi Hubaish mendatangi Nabi SAW seraya berkata, wahai Rasulullah, aku adalah seorang perempuan berdarah istihadah, maka aku tidak suci. Apakah aku harus meninggalkan sholat? Maka beliau bersabda, darah itu ialah darah penyakit, bukan haid. Apabila kamu haid, hendaklah meninggalkan salat. Dan apabila darah haid berhenti, hendaklah kamu mandi dan mendirikan salat. Muttafaq alaih. Ini menegaskan pada kaum Adam antara darah istiadah dengan darah haid. Mengingatkan kita beda. Dengan demikian, maka kalau masa haid atau menstruasi sudah selesai, maka sholatlah kita. Wajibnya sholat yang tidak bisa ditunda-tunda, apapun dan bagaimanapun keadaannya. Kemudian yang berikut hadis dari Anas bin Malik. An Yahya bani Sa'idin qala sami'tu Anas bin Malikin qala ja'a a'rabiyyun fabala fi ta'ifatil masjidi fazaja rahun nasu fanahahum nabiyyu sallallahu alaihi wasallam falamma qada baulahu amara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidhanubin min ma'in fa uhriqa alaih. Dari Yahya Ibnu Sa'id diriwayatkan bahwa ia berkata, aku mendengar Anas Ibnu Malik berkata, seorang Arab Badui datang lalu kencing di sudut masjid. Maka orang-orang pun ingin mengusirnya, tetapi Nabi SAW melarang mereka. Setelah orang itu selesai dari kencingnya, lalu Nabi memerintahkan untuk mengambil setimba air lalu disiramkan atas bekas kencing itu. Hadis riwayat Bukhari. Ayat dan hadis Jabir angka 1-2 itu menjelaskan tentang perintah membersihkan pakaian. Hadis Aisyah menjelaskan tentang perintah membersihkan tubuh dari bekas darah istiadah. Hadis Anas bin Malik menunjukkan perintah untuk membersihkan tempat yang dipakai untuk salat. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Itulah hal yang paling penting mendasari kita bahwa saat kita sholat, kita suci dari badan, pakaian, dan tempat sholat kita dari najis. Kemudian yang berikut, yang terakhir, yang keempat, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Setiap orang yang hendak mengerjakan sholat harus memastikan bahwa ia berada dalam keadaan suci dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas secara bahasa berarti kejadian atau keadaan yang timbul baru. Hadas menurut istilah adalah ketentuan syar'i mengenai suatu keadaan yang dapat menghalangi keabsahan seorang melakukan ibadah-ibadah tertentu. Hadas ada dua macam, ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil itu keadaan pada seorang yang disebabkan oleh keluarnya kotoran dari salah satu dua jalan. Maksudnya
buang air kecil, buang air besar, atau buang angin. Tidur nyenyak dalam keadaan berbaring, menyentuh kemaluan, atau karena hilangnya akal, karena mabuk atau gila. Hadas besar keadaan yang terjadi pada seorang yang disebabkan oleh keluarnya mani atau karena mimpi atau karena dilakukan dengan sengaja atau karena hubungan seksual, karena haid atau nifas bagi wanita. Jemaah rahimakumullah, apabila seorang hendak mengerjakan sholat sementara ia dalam keadaan hadas kecil, ia wajib berwudu. Apabila dalam keadaan berhadas besar, mandi wajib. Tetapi apabila ia tidak mendapatkan air untuk berwudu atau mandi, tidak menggunakan air karena sangat dingin, maka ia bertayamum. Dasar tayamum ini kita perhatikan ada di perintah Allah dalam Quran surat Al-Maidah surat 5 ayat 6. Di sana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullah liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum waliyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Hai orang-orang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu, tanganmu sampai dengan siku, sapulah kepalamu, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air setelah buang air besar atau air kecil, lalu menyentuh perempuan, jima, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang bersih. Sapulah mukamu, tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Quran surat 5 Al-Maidah ayat 6. Jemaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Itulah kajian kita pada kesempatan ini melalui YouTube Yusuf KJS tentang sholat kita sebagai lanjutan dari kemarin, bahwa saat kita melaksanakan sholat sebenarnya kita suci dari pakaian, dari tempat sholat, najis termasuk hadas. Insya Allah kita akan lanjut kajian ini pada episode yang ketiga. Mudah-mudahan sedikit ini bisa membawa manfaat buat kita. Mari kita kaji, mari kita belajar terus untuk mengkualitaskan ibadah sholat 5 waktu kita. Minimal mengikuti sholatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sumber ini kami tetap ambil berdasarkan pada HPT atau Himpunan Putusan Tarjih yang merupakan jilid 3. Maka bagi kita umat Islam, mari kita mempelajari dengan sebaik-baiknya. Dan bagi warga Perserikatan Muhammadiyah, ini menjadi hal yang sangat penting, hal yang sangat esensi, dan merupakan rujukan yang paling pertama bagi kita dalam melaksanakan ibadah mahada ini. Semoga ada manfaatnya. Nasrun minallah wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.